Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifatun Nisa dengan NIM 859938149. Pada kesempatan ini, saya akan mensimulasikan pembelajaran terpadu pada tema 1 dan pembelajaran 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia di kelas 5 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah semuanya dengan kabar yang baik ya, dan semoga kita diberi kesehatan, kesempatan dan semangat yang luar biasa untuk menjalankan pembelajaran pada hari ini. Terlebih dahulu ibu akan mengecek kehadiran semua pada hari ini. Apakah ada yang tidak hadir anak-anak? Alhamdulillah semuanya terlihat hadir ya pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ibu ingin mengajak kalian berdiri sejenak untuk menumbuhkan rasa semangat pada pagi ini dan sebagai rasa patriotisme kita terhadap negara Indonesia. Nah, ayo berdiri semuanya. Baik, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3 dimulai. Selesai. Baik anak-anak semua, kita telah memasuki materi pada hari ini yaitu di subbab 1 pada pembelajaran 1 mengenai organ gerak hewan dan manusia. Pada pembelajaran ini, ibu akan memperlihatkan berupa tayangan video mengenai organ gerak hewan dan manusia. Baik, disimak baik-baik ya anak-anak. Nah, adik-adik perhatikan nih, mengapa ya kita bisa berlari, berjalan, lalu burung bisa terbang, harimau bisa berlari, kelinci bisa melompat, dan lain sebagainya? Ya karena di dalam tubuh kita ada organ gerak. Nah, kita baca bersama-sama yuk bacaan ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak itu dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi adik-adik, sebagian maupun seluruh bagian dari tubuh kita. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan yang namanya organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak inilah yang berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, untuk memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, adik-adik, organ gerak pada hewan dan manusia ini memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua. Ada yang namanya alat gerak pasif yang berupa tulang. Nah, di tubuh kita ada tulang. Tulang itu adalah alat gerak pasif. Dan alat gerak aktif yang berupa otot. Jadi alat gerak di dalam tubuh kita itu ada dua adik-adik. Alat gerak pasif yaitu tulang, lalu alat gerak aktif yaitu otot kita. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Ini adalah tulang kita. Lalu dalam tulang-tulang ini nanti akan dibungkus oleh kulit. Nah, di situ nanti ada otot. Itu merupakan alat gerak kita. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama adik-adik dalam melakukan pergerakan. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Jadi ketika kita bergerak, otomatis tulang dan otot kita ini juga ikut bergerak. Tulang itu disebut dengan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya adik-adik.
Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam saja dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif nih tulang, akan tetapi tulang itu mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot ini memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya itu dapat bergerak. Nah, pada saat otot yang menempel pada tulang itu bergerak, otot tersebut yang akan membuat tulang yang pasif tadi bergerak. Nah, akhirnya kita bisa bergerak, berpindah tempat ya. Kita bisa berenang, kita bisa berlari, hewan bisa berlari, melompat, dan lain sebagainya. Nah, baik anak-anak, kalian telah menyimak video mengenai organ gerak hewan dan manusia. Dari tayangan tadi dapat kita ketahui bahwa organ gerak hewan dan manusia adalah bagian tubuh yang memungkinkan terjadinya adanya pergerakan. Baik manusia maupun hewan membutuhkan organ gerak untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, dan lainnya. Nah, anak-anak semua, kalian dapat membuka buku paket kalian pada halaman 3. Di situ terdapat "Ayo membaca organ gerak manusia dan hewan". Ibu memberi waktu selama 5 menit untuk mencermati bacaan tersebut ya. Baik, dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktu kalian membaca telah selesai ya. Dan kalian bisa membuka buku paket kalian di sebelahnya pada halaman 4. Sekarang ayo berlatih. Dari teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan, tadi yang kalian baca itu terdiri atas 5 paragraf ya anak-anak. Ya, masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok dan ditambah dengan kalimat pengembang. Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar atau sebuah paragraf. Ide pokok juga disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama merupakan yang memuat ide pokok, biasanya berada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Contoh pada paragraf 1 ya, ide pokoknya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, dan kalimat pengembangnya terdapat di kalimat secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Baik, apakah masih kurang jelas anak-anak dengan apa yang ibu barusan sampaikan? Alhamdulillah semuanya dapat dipahami ya. Kalau begitu kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan tertib dan cermat ya anak-anak. Dan setelah tugasnya selesai, bisa dikumpulkan di meja ibu guru agar ibu dapat melihat dan memeriksa hasil kerja kalian. Baik, silahkan dikerjakan. Wah, rupanya kalian sudah memahami ya dengan tugas kalian pada pagi ini. Ibu telah melihat dan memeriksa hasil kerjanya kalian. Dan ibu lihat hasil kerja kalian itu sudah baik. Kalian dapat memahami apa yang ibu sudah sampaikan dan apa yang sudah kalian lihat pada tayangan video yang tadi ibu perlihatkan pada anak-anak semua. Nah, sekarang selanjutnya ibu akan memberikan satu tugas lagi ya anak-anak. Pada semangat semua pada hari ini. Alhamdulillah semuanya semangat ya. Nah, di halaman 5 ini ayo menulis dan mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Terlebih dahulu ibu memberikan contoh pada paragraf 1. Di situ telah tertera kalimat organ gerak manusia dan hewan. Terdiri dari 2 macam. Nah,
Kalimat pengembangnya yaitu ada organ gerak pasif yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Baik, jika masih kurang paham, bisa ditanyakan kembali ya anak-anak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan untuk mengenai tugas selanjutnya, silahkan anak-anak kerjakan dengan baik, tertib, dan cermat. Jika sudah, tolong dikumpulkan pada meja ibu guru ya, agar ibu dapat melihat hasil kerja kalian. Baik, silahkan dikerjakan. Baik anak-anak, terima kasih ya, kalian sudah mengerjakan tugas pada pagi ini dengan cermat, baik, dan tertib. Nah, kalian sudah baik dalam mengerjakan tugas yang terakhir ini dalam mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dan mengetahui fungsi organ gerak. Alhamdulillah anak-anak semua, kita sudah di akhir pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang ibu berikan untuk materi pada hari ini kalian bisa menerimanya dengan baik dan dapat memahami juga dengan baik. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.